warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat pengawas Kecamatan Poncowarno, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Gatot Kebumen, Bapak Ibu guru, karyawan dan karyawati SD Negeri Gatot Kebumen yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi siang hari ini kita dapat melaksanakan acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri Gatot Kebumen. Kedua, salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara pada pagi siang hari ini dimulai, lebih dahulu kami membacakan susunan acara. Aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri Gatot Kebumen Kecamatan Poncowarno menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif CGB Angkatan 8. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat sambutan pengawas, acara yang kelima kegiatan inti aksi nyata diseminasi budaya positif, acara yang keenam lain-lain dan yang terakhir. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah untuk membuka acara pada pagi siang hari ini kita buka dengan ucapan basmalah bersama. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, cari padu hidup. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Acara yang selanjutnya sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Kadip SPD SD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Setiakat SPD selaku pengawas Dinas Pendidikan dan Pendidikan dan Bapak Presiden SPD CGB Angkatan 9 sebagai 8 saya yang akan menyampaikan aksi nyata hari ini, dan juga pada Bapak Ibu Dewan Guru SD Gatot Kebumen dan kawan-kawan. Pertama, mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kedinasan sebagaimana biasa dan dilanjutkan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif pada hari ini. Aksi nyata diseminasi budaya positif ini dilaksanakan
ini merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab sebagai guru calon pengadaan dokumen, yaitu yang berasal dari SDNegeri Barat Kebumen. Yang kedua, apakah masuk apa yang dimaksud budaya positif ini, Bapak Ibu ketahui, adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai kekayaan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban, merasa bersyukur dan terima kasih sekali pada Bapak Ahmad Positif sebagai TGP yang akan melaksanakan aksi nyatanya untuk melaksanakan destinasi budaya positif ini di SDNegeri Kebumen, Kawasan Pocoamo, Kabupaten Kebumen, tanggal 22 Juli 2023. Semoga kegiatan hari ini dari awal sampai akhir nanti dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat dan barokah pada kita semuanya. Akhirnya selamat mengikuti kegiatan destinasi budaya positif di SDNegeri Barat Kebumen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya sambutan pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen yang bertugas di wilayah Kecamatan Perjuangan. Pada Ibu Sri Hartati SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SDNegeri Kebumen, Bapak Ibu Guru SDNegeri Kebumen, dan khususnya kepada Bapak Ahmad Rositin yang pada siang hari ini melaksanakan diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata dari modul yang telah dipelajari sebagai calon guru penggerak. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat sehingga hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi tersebut. Yang kedua, saya ingin mengucapkan apresiasi dan rasa bangga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Rositin, di mana pada angkatan ke-8 calon guru penggerak ini di Kecamatan Poncowarno hanya Bapak Rositin dan teman-teman yang sudah masuk dalam guru penggerak atau sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak bisa memotivasi teman-teman yang lain yang belum masuk menjadi calon guru penggerak. Dan ini saat ini adalah sedang dibuka angkatan yang ke-10. Oleh karena itu monggo Pak Nudin dan teman-teman bisa memberikan motivasi, dan syukur-syukur di SDNegeri Kebumen ini ada yang memenuhi syarat dan bisa mengikuti pendidikan calon guru penggerak, mengikuti seleksi. Diseminasi ini Bapak Presiden akan memaparkan apa yang sudah dilaksanakan, dan Bapak Ibu akan tahu. Nah, dan harapan kami setelah Bapak Presiden memaparkan diseminasi budaya positif ini, kita semua tahu dan akan kita tidak hanya sebagai aksi nyata saja, tapi setelah aksi nyata ini betul-betul di SDNegeri Kebumen betul-betul melaksanakan apa yang menjadi budaya positif di dalam kegiatan pembelajaran, di dalam pergaulan, di lingkungan sekolah dan lingkungan kelas, sehingga harapan kita semakin tumbuhlah karakter-karakter yang baik pada semua peserta didik di SDNegeri Kebumen. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, banyak sekali budaya positif yang sudah dikembangkan dan terus dilaksanakan di sini. Okay? Nah, di sini sebagai menjadi penguatan nanti Bapak Rositin akan memaparkan, dan itu sekali lagi harapan kita
mengikuti, oh berarti saya akan turut serta mengembangkan budaya positif di masing-masing kelas, khususnya di Satuan Pendidikan SD Negeri Pleret Kebumen, sehingga akan tercipta karakter peserta didik seperti yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila. Begitu ya Pak Dirjen. Kiranya tidak panjang lebar, saya memberikan sambutan. Sekali lagi selamat, silakan diikuti secara seksama. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Hartanti SPD yang memberikan sambutan. Acara yang selanjutnya yaitu kegiatan inti, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh Bapak Ahmad Rosiddin SPD. Kepada Bapak Ahmad Rosiddin SPD di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pengawas Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kecamatan Wonocolo, beliau Ibu Sri Hartanti. Yang saya hormati Kepala SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pleret Kebumen, Bapak dan Ibu guru beserta karyawan SD Negeri Pleret Kebumen. Pertama-tama senantiasa kita mengucapkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di aula ini dalam rangka kegiatan aksi nyata diseminasi pemahaman budaya positif, salah satu kegiatan modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 8. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua, salam kita berdoa pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas kesempatannya beliau Ibu Pengawas untuk menghadiri acara pada hari ini. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru karyawan SD Negeri Pleret Kebumen yang telah mendukung, mensupport dan ikut bekerjasama berkolaborasi mensukseskan acara saya, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 di SD Negeri Pleret Kebumen. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap ya? Are you ready? Ready. Oke. Silakan dibantu. Sebelum kita memahami apa itu budaya positif, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Mudah-mudahan tidak ada yang menangis, tidak ada yang menangis. Iya, isinya apa ya? Maaf Pak, saya terlambat. Jadi, kamu lagi. Kamu tuh gak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak tadi. Langsung aja, sini kamu. Duduk. Ini sebagai cerminan kita seorang guru, apakah seperti itu? Kita saksikan bersama-sama. Yang mau menangis siapkan TV-nya ini Bapak Ibu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya. Udah, sebagai hukumannya,
Lembutkan kedua tangan kamu. Ingat ya, jangan main ini ya. Jangan mencolok Dani. Kalau mainnya untuk ada nih yang main dia lagi, mas tahu lagi. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu berdua. Bila ada yang ditanyakan, langsung tanya kepada Bapak. Keesokan harinya juga sama, Dani datang terlambat lagi, dan dia jatuh. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini nggak bisa dijaga disiplin seperti yang lainnya. Dani, teman-teman kamu yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebelumnya tadi. Benar, Dani diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Di hari ketiga juga Dani telat lagi. Ya, Dani tergesa-gesa berangkat ke sekolahnya. Walaupun dia telat, tetapi dia tetap mau menolong orang yang membutuhkan. Kita bisnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya dulu. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa sendiri. Iya Pak, Bapak kan ada sehat. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi sudah siang aja pakai headset. Beneran, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Ekspresi guru kita lihat dan juga ekspresi anak yang terjadi di hari yang ketiga. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya. Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan jodoh Dani datang ke sekolah seenaknya aja, datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses seperti itu ke depannya. Kita lihat ekspresi anaknya ya. Ya Allah, sedih sekali. Di hari yang keempat
stop dulu. Kamu bawa mana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Enggak perlu Pak, saya buru-buru Mau kemana? Biar bapak anterin. mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Ah, terlambat sekolah. Saya bilang dulu Pak, assalamualaikum. Ya udah, bapak temani kamu pulang ya. Ayo. Ya Pak Gurunya ini kan anak yang dicapkan sebagai bukti tanggung jawabnya. Pak, dulu Pak. Ya ini kemudian kita sampai rumahnya dan Pak Gurunya ikut ke rumahnya dan dia menangkap sesuatu yang ada di dalam. Maaf ya kita terlambat. Iya nggak apa-apa deh. Kita sekali nih. Kakak udah terlambat. Itu namanya apa nih? Ini tadi habis jatuh Pak. Ya Allah. Nanti libur berarti. Ya Kak, ini nanti aku mau balik dulu. Udah, kakak berangkat dulu. Ya Pak. Assalamualaikum. Tas dan sepatu bisa dia ada tas dan sepatunya. Ini di hari yang kelima ini, di hari yang kelima Dani berangkat ke sekolah. Dia telah juga karena dari akhirnya terjadi kecelakaan sehingga ada waktu yang tersisa dan Dani berangkat ke sekolah atau dari Maaf kok, saya akan berani. Mas Dani, maafkan bapak ya. Karena bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Iya Mas Dani, bapak ada sesuatu buat kamu. Bentar ya. Aku ini bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu gak akan terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya jadi tidak akan mengambil sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih.
nanti kita akan mengetahui guru tadi itu tipenya apa sih. Nanti di belakang ada bahasanya. Jadi ada 5 tipe guru. Iya. Nanti kita bahas bersama-sama. Ini hanya seperti awalan. Kira-kira saya seperti itu enggak ya? Nah, oke Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan filmnya. Yang menangis bisa dilap pakai tisu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, oke Bapak Ibu, kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas, yaitu berkaitan dengan diseminasi budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Lanjut. Tujuan pendidikan, kalau kita lihat berkaca dari pendapatnya Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, yaitu bukan dasarnya tapi hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita posisi sebagai guru itu ibarat seorang petani yang merawat tanaman padi agar tumbuh bisa maksimal dan mencabuti rumput-rumput yang ada. Artinya jika ada sesuatu yang hal-hal negatif tumbuh pada anak, baru kita siasati supaya kepribadian yang mulia itu tumbuh dan tertanam kepada anak. Lanjut. Nah, budaya positif di lingkungan sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Iya, ini adalah salah satu tujuan pendidikan yang ada di Indonesia yang digaungkan sekarang, apalagi dengan era kurikulum merdeka. Jadi profil pelajar Pancasila sebagai patokan utamanya, endingnya ataupun tujuannya. Lanjut Pak Sofi. Nah, konsep ini budaya positif ini ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan manusia, dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru. Nah, di sini tadi berkaitan dengan film yang tadi, ini ada di sini di posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Yang pembahasan pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sebagai pendidik sudah mengajar mendidik anak, mungkin sudah ada yang 20 tahun, sudah ada yang 10 tahun, sudah ada yang bahkan lebih dari 40 tahun. Nah, selalu ada perkembangan-perkembangan yang harus kita ikuti sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan dan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana berdiferensiasi itu ada 3, konten, proses, dan endingnya, kegiatannya. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa berpikir kritis, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Coba perhatikan Bapak Ibu, kita praktekkan ya berpasangan.
Mungkin Bu Sofi bisa pindah ke sini dulu atau dengan Bu Jamil. Iya. Yang tadi, Iya. Ada dua orang berdekatan, ya. Kemudian posisi A itu posisi mengepalkan tangan, dan di sebelahnya itu merayu, membujuk, meledek, bahkan menggoda dengan uang agar apa? Agar tangannya bisa terbuka. Ya. Kemudian ini bergantian, yang B juga nanti bergantian mengepal. Yang tadi yang A itu meledek, kira-kira bisa terbuka atau tidak. Coba Bapak Ibu dipraktekkan bahasanya dengan Bu Ida, Pak Sulis dengan Pak Hussein. Ya, Pak Hussein yang ngepal dulu, Pak Hussein ngepal. Ya, Pak Sulis itu merayu, tangannya bisa terbuka apa enggak? Iya, dirayu, dilecek. Iya, oke. Ya, ternyata tidak bisa buka ya. Coba lihat sekarang ya, dengan Pak Sulis yang mengepal. Bu Mimi, Bu Mina mungkin yang mengepal, Bu Rob yang menggoda ya. Kira-kira bisa terbuka atau tidak? Dirayu ya, dirayu. Coba dirayu apa? Iya, oke. Ternyata tidak mau dirayu ya, dengan uang pun tidak mau, dengan godaan tidak mau. Nah, kesimpulannya apa coba Bapak Ibu di situ? Ketika yang A ini pertanyaannya, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Tadi bukan katanya? Tidak ada. Yang A juga membuka apa tidak? Tidak, semuanya saling menutup. Artinya apa? Artinya adalah sesuatu yang prinsip penting, perubahan itu terjadi dimulai dari diri sendiri. Saya membuka, saya mau menutup. Nah, kapan kita akan mempraktekkan budaya positif? Dimulai dari mana? Diri sendiri. Jangan apa tadi? Membuka telapak tangan sendiri. Ya, telapak tangan sendiri. Ya, kita lanjutkan. Perubahan kalau kita belajar teori kontrol dari yang disampaikan oleh Bapak Sekolah juga, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan merasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memasak. Coba kita pahami, kita resapi, kira-kira kita masih seperti itu enggak? Uang bahasa saya itu bermalu takut. Nah, seperti itu enggak? Nah, kalau dulu kan ya, orang malu tak sabar. Iya. Dulu pernah saya ketika SD, karena dulu peksodan nggak ada, tingginya kuning-kuning. Guru orangnya tingginya besar. Buyung regis, tuing. Itu dulu, tapi sekarang enggak. Iya. Kenapa? Tadi harus ada keterbukaan. Kenapa kita sedang tinggi? Mungkin peksodan habis dan sebagainya. Nah, ini adalah ilusi. Jadi kita beranggapan guru ini mampu mengontrol murid, kudu manut, kudu ikut peraturan saya, tidak. Tetapi semua itu adalah ada perbedaan berdiferensiasi tadi. Misalkan anak yang kecerdasannya linguistik, dia enak enjoy mendengar ketika gurunya ceramah, dia masuk. Tapi ada anak yang jelek, nolak kerukunan bukit jelek, pengennya apa? Dia asik bermain. Nah itu ada kalanya dia melihat dan mendengar nontonkan film. Nah inilah namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini sekarang yang itu modelnya. Jadi guru itu harus mampu menghilangkan paradigma itu, harus berloncat dari ilusi bahwa guru mampu mengontrol, terus orang dewasa berhak memaksa. Sekarang kira kurikulum merdeka kita. Jadi harus tahu karakter siswa. Oh anak ini karakternya ini, media belajarannya
Ini yang seperti ini juga seperti ini. Ini adalah harapan dari kurikulum Merdeka. Biar apa anak tadi tujuannya guru adalah menuntun. Ya, lanjut Mas Sofi. Ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu seperti kita yang waktu kenalan dengan lawan jenis, kenalan nyong bawa motor anyar. Kan stimulus respon artinya. Nah, iya, semua orang melihat yang sama. Jadi seperti tadi patokannya, kabeh murid itu sama. Mau tak buat A, tak buat B, tak buat C itu sama. Tapi kalau dari kontrol tidak, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kamu harus sama dengan Pak Guru, tidak. Sekarang harus diganti. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Agak susah ya, dan mudah-mudahan kita bisa. Langsung cepat aja Mbak Sulit. Oh ya, yang terakhir tadi berpikir menang dan kalah ya. Kalau teori stimulus respon itu teori menang dan kalah. Pengen dapat hadiah harus menang dan kalah. Kalau besok tidak, semuanya adalah menang. Nah, berarti solusinya ketika kenaikan kelas ataupun ketika dalam pembelajaran pengen ngasih hadiah, jangan 1, 2, 3, tapi semuanya. Begitu juga dengan tepuk untuk kita semua seperti itu. Jadi tepuk hebat untuk kita semua, bukan hanya untuk yang juara, bukan. Ya, itulah paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Lanjut Mbak Sofi. Nah, sekarang disiplin politik satu sisi. Apa makna disiplin? Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri dengan mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan. Jadi sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sebagai mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sebagai kita contohkan, kalau disiplin dirinya sudah jalan, sudah tertanam di dalam hati. Jadi kita ketika mengendarai motor di jalan raya ada lampu merah, kita berhenti. Tapi kalau disiplin dirinya belum tertanam, dia akan tengok kanan, tengok kiri. Orang polisi gas. Nah, itu namanya disiplin dirinya belum tertanam. Nah, ini yang kita galakkan di istri kita. Jadi anak membuang sampah, walaupun nggak dapat gurunya, itu langsung ke tempat sampah yang sesuai. Tapi masih sangat susah. Ketika dapat guru mungkin bisa buang, tapi kita nggak dapat guru dibuang sembarangan. Nah, ini salah satu tantangan kita untuk menanamkan budaya positif bersih di SD kita, yaitu dengan cara tadi ya kebiasaan, pengenalan. Nanti lama-lama mudah-mudahan anak masuk ke dalam dirinya, yaitu motivasi intrinsik. Artinya motivasinya sudah sampai ke hati. Saya malu datang terlambat misalkan, aku sudah sampai dalam hati, walaupun tidak ada pak kepala sekolah, tetap datang tidak terlambat. Misalkan seperti itu. Nah, walaupun tidak ada pak guru, ketika pak guru ada tugas luar, siswa itu tidak ada yang lari-lari di kelas, tidak ada yang mainan di kelas, tapi tetap dia akan memanfaatkan waktu belajarnya untuk belajar. Nah, ini yang susah, ini tantangan kita. Ya, lanjut Mbak Tuti. Nah, nilai-nilai kebajikan yang berlaku universal ini ada sebenarnya ada 10, tapi di sini saya tampilkan 3 saja. Yang pertama, profil belajar Pancasila, beriman bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian ada IDO Primarius Program PIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahunan, dan percaya diri serta komitmen. Kalau keterangan hidupnya dapat dipercaya,
lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah ini yang salah satu budaya nilai-nilai yang universal yang diakui oleh dunia tanpa memandang lintas agama, lintas suku dan latar belakang. Lanjut Pak Sofi. Sekarang kita ketahui ternyata kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Lanjut Pak Sofi. Kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama bertahan hidup. Ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Seandainya dari hal tersebut tidak terwujud, maka terjadi gejolak. Betul atau tidak? Iya. Di rumah banyak pegangan, uang dompetnya tipis, akhirnya terjadi gejolak, padu, cekcok. Nah, begitu juga dengan kasih sayang dan rasa diterima. Inilah. Jadi kasih sayang seorang siswa juga dibutuhkan dari seorang pendidik. Pendidik juga istilahnya apa ya? Menghargai keberagaman yang ada. Kemudian penguasaan harga diri. Jadi anak itu sebenarnya juga pengen maju, pengen pinter, pengen segalanya. Cuman istilahnya berbeda-beda. Contoh misalnya penghargaan yang selama ini kita laksanakan, kalau nilai matematik 100 dapat bintang. Tapi kalau lari 100 meter dia juara 1 nggak dapat bintang. Nah, mungkin ini yang apa ya? Inilah sebenarnya semuanya anak tuh pengen apa ya? Menunjukkan harga dirinya lewat kemampuannya masing-masing. Ya, saya usulnya pinter kiro, pinter ada dan sebagainya. Kemudian kebebasan. Nah, di sini anak ternyata juga punya rasa ingin kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam menyampaikan ide-ide yang ada. Seperti dalam video tadi, sebenarnya anak tadi itu pengen mengungkapkan pendapatnya, tapi sama pak gurunya nggak usah, tidak mau mendengarkan. Nah, nih. Kemudian yang terakhir ini, yang terakhir penting, kesenangan. Jadi anak didik kita selain belajar, mereka juga ingin kesenangan. Bisa lewat humor, bisa dengan bermain ice breaking dan lain sebagainya. Nah, inilah jadi kelima kebutuhan dasar manusia. Ternyata tidak hanya pada peserta didik, kita sebagai pendidik juga memerlukan hal tersebut. Lanjut. Ya, terjadi kasus Ibu Rina, guru kelas 6 SD negeri Permai, sedang bingung menghadapi pulang salah satu siswa di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira pernah nggak terjadi? Pernah ya, cuma dari istilahnya kasus yang berbeda. Nah, kalau kita telisik, kita pelajari, silakan terus lanjutkan. Ternyata Agus ini melakukan tindakan tersebut agar memenuhi mengetahui sesuatu yang dia inginkan. Misalkan survival, dia tidak membawa bekal. Berarti seorang guru itu harus menanya dulu, kenapa kamu tidak membawa bekal? Ya, jangan langsung menjelaskan. Tahu jawabannya enggak? Berarti masih tidak membawa bekal. Nah, tidak, tapi ditanya kenapa tidak membawa bekal. Kemudian kebebasan. Agus tidak membawa bekal, mungkin dia bosan. Tiap hari Sarini terus misalkan, berarti dia memberontak, akhirnya tidak membawa bekal. Tapi ada sesuatu di rumahnya. Dan sebagai pendidik itu harus paham hal-hal yang kayak gitu. Kemudian dia ingin love dan belonging, ingin kasih sayang. Berarti Agus pengen diperhatikan, dia baik diperhatikan oleh gurunya. Misalnya dia bikin usil, dia diperhatikan gurunya, diperhatikan oleh teman-temannya. Penguasaan, ternyata dia itu merasa hebat, nyong bisa usil, nyong bisa. Nah, cuma dalam hal yang negatif mungkin ya. Kemudian teman, dia juga pengen kesenangan. Ternyata mungkin selama belajarnya nggak pernah humor, nggak pernah gitu, nggak pernah ice breaking. Jadi dia merasa
nyong pengen seneng guys ngelederi temennya. Nah, ini jadi lihat temennya Rai ini bersemut, dia bahagia karena mungkin kesenangan belum dia dapat di dalam proses pembelajaran. Lanjut, yang keempat, motivasi perilaku manusia. Seperti tadi saya sampaikan tadi bahwa motivasi manusia itu ada dua, ekstrinsik dan intrinsik atau internal dan eksternal. Kalau internal berarti yang sudah masuk ke dalam hatinya. Kalau eksternal itu masih berkaitan dengan lingkungan luar. Kita contohkan kalau yang eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu takut datang terlambat karena masih takut adanya hukuman. Pak Guru, Pak saya misalkan di rumah, Pak berangkatnya harus kasih. Kenapa harus kasih? Saya takut dihukum. Nah, kenapa tak dihukum? Iya, atau tidak kenyamanan. Terus untuk mendapatkan imbalan ini biasanya yang kelas 1. Jadi yang datang pertama kali dapat bintang 10 misalkan. Ternyata karena rumahnya dekat, dia datang jam 5:30, ambil absen, ya, atau tasnya taruh di sini, dia pulang lagi. Nah, dia dapat bintang. Artinya ketika dia disiplin, berarti masih belum sampai ke intrinsiknya. Ada sesuatu embel. Berarti urung ikhlas dari tangan lagi ya. Urung ikhlas dari tangan lagi. Nah yang terpenting ini yang bawah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi anak itu kita bimbing, kita usahakan agar dia menghargai diri sendiri. Kalau datang terlambat, nanti dia apa ya? Bukan karena hukuman, tapi iya keyakinan kelasnya harus tepat waktu misalkan. Lanjut ya. Hukuman dan sanksi konsekuensi. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman tertawa. Jadi sahabat ini dibully ya. Kemudian malahan kita itu untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk di dunia karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidungnya. Nah pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Setuju tidak? Tidak. Kenapa tidak setuju, Bu? Jadi IPA itu kan tidak memperhatikan pelajaran matematik, dia malah asik gambar. Ketika ditanya Pak Seno, dia gagap dan bahkan tidak bisa menjawab dan menjatuhkan tas. Nah tiba-tiba si IPA disuruh maju ke depan, disuruh sambil dia pegang hidungnya, nunjuk hidungnya. Nah kira-kira setuju nggak dengan tindakan Pak Seno? Tidak setuju. Oke, tidak setuju. Mengapa tidak setuju? Anaknya jadi minder karena diri di depan sendiri dan ditertawakan oleh teman-teman. Oke, ya tepuk tangan untuk kita semua. Pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno gak benar ya? Ya lanjut. Nah di sini hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah identitas gagal. Kalau hukuman itu
tidak ada kesepakatan, sekonyong-konyong, sekarepe gurune, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi berarti sudah dikomunikasikan, ya, misalkan melanggar, nah ini namanya sudah konsekuensi. Artinya apa? Artinya dalam peraturan itu kalau membuat, usahakan bersama siswa, bukan gurunya yang membuat. Iya, bukan gurunya membuat peraturan itu ditempel tanpa sepengetahuan anak. Ini namanya nanti terjadi hukuman, seolah-olah ya bertangan besi. Kemudian nanti ada istilah disiplin restitusi. Kalau restitusi itu nanti kita bahas di belakang. Lanjut ke mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu, yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bu? Itu mencatat 100 kali. Ya, Anda kan misalnya disuruh mencatat 100 kali dalam buku. Kalimatnya itu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Itu termasuk ya tadi dan kalau memang sudah kesepakatan seperti itu ya konsekuensi. Tapi kalau anak-anak yang disuruh yang terlambat disuruh menulis 100 kali saya tidak akan terlambat lagi, ya itu kalau hanya semaunya guru itu ya termasuk hukuman, Pak. Oke, tepuk tangan. Ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kakak terlambat hadir di sekolah. Kira-kira termasuk apa ini? Hukuman. Terus membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, coba kita lihat jawabannya benar apa salah. Nah itu. Jadi kalau mencatat 100 kali biasanya itu insidental. Saya dulu pernah di SD swasta. Iya, orang bertemu suka aktif banget tuh nulis saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat. Pok serta itu hukuman ya. Nah, apakah akan jelas? Tidak, justru akan melingkar kita. Seperti saya dulu waktu di SD pernah dihukum, jadi ingat dulu saya di SMP pernah dihukum. Iya, oleh Pak Guru ini itu melingkar. Iya, terkesan ya Pak Gurunya. Ya, memang saya yang salah sih. Oke, lanjut. Kejadian. Mana bahasa ini? Ya, sekarang yang ke-6 ini restitusi posisi kontrol guru. Nah, tadi ini berkaitan dengan film tadi. Jadi kontrol guru kita sebagai guru itu satu, apakah tipenya penghukum, apakah tipe pembuat merasa bersalah, apakah teman, apakah pemantau, ataukah manajer. Semuanya itu ada perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar. Ya, ini kalau guru sebagai penghukum, ini biasanya berbuatnya adalah menghardik, menunjuk, menghardik, menyakiti, ya, menyindir, intinya intimidasi. Kayak tadi Pak Guru, plok. Pokoknya saya kalau mendengarkan penjelasan ada plok duduk, itu namanya tipenya penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, ya, dia berceramah dan menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Iya, jadi dia bercerita, kemudian ini loh, kamu kalau nggak nurut, nanti Pak Guru disalahkan sama Pak Kepala Sekolah gitu. Kenanya berarti kan dia pembuat merasa bersalah. Iki loh guru ini bersalah gitu. Ketika mengajar anaknya rame terus, kamu nggak bisa diam ya. Nanti kalau kamu nggak diam, Pak Guru dinilai jelek sama Pak Kepala Sekolah. Nah, itu tipenya guru seperti itu, ya. Tapi kalau tenang, ini membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ayo,
pengen bantu Pak Guru enggak? Kata-katanya halus. Ayo, pengen nemenin Pak Guru enggak? Apa Pak Guru? Ini tuh mencabutin rumput misalkan. Itu memposisikan guru dan anak peserta didik itu sebagai kalau pemantau ini hanya melihat-lihat. Oh, itu bukan guru saya itu kelas 4 misalnya. Terus saya laporan. Jadi kalau pemantau itu tidak berani mengeksekusi. Alasannya apa tadi? Kita saya kelas 5. Itu yang mainan muridnya Pak Hussein itu kelas 5. Dari mana? Itu namanya pemantau. Baru saya laporan ke Pak Hussein, ayo murid Anda itu bermain-main misalkan. Atau saya lapor ke kepala sekolah. Itu namanya pemantau. Jadi dia hanya posisinya melaporkan tanpa mengeksekusi sebuah kejadian. Padahal anak jelek-jelek, oh biar itu bukan murid saya. Itu masih ya. Jadi harus eksekusi. Yang benar yang mana? Yang benar ini yang ketiga, yang terakhir sebagai manajer. Kalau guru sebagai manajer dia akan menyelesaikan sebuah masalah dengan tiga hal. Nanti di belakang ada validasi tindakan dan sebagainya. Nanti ada. Tapi kita sudah tahu ya tipenya guru penghukum seperti apa, pembuat rasa bersalah seperti apa, teman apa, pemantau apa, dan sebagai manajer apa. Mudah-mudahan kita semua ini di SNDB dokumen sebagai yang terakhir, manajer. Iya, mampu menyelesaikan sebuah permasalahan baik yang ada di kelas kita ataupun yang bukan kelas kita. Yang pokoknya kalau ini siswa ya berarti tanggung jawab kita semua. Ya, tidak melempar sebuah permasalahan. Lanjut. Nah ini biasanya kalimat-kalimat yang diucapkan. Pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau ini biasanya membuat orang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah melakukannya, ini penghukum. Tapi kalau teman, ayo lakukan demi saya, ayo kita. Ini pakai kalimat positif. Kalau pemantau dia hanya mendapatkan stiker bintang. Tapi kalau yang manajer, bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini? Nanti ada caranya yang terakhir. Terus Sofi, ini kasus 1, kasusnya tidak ada. Sekarang masuk ke pembelajaran yang pembahasan yang ke-6, yaitu keyakinan kelas. Oke, sebelum ke keyakinan kelas, nyanyi bersama. Ayo scripting ya. Nyanyi bersama yuk, kita nyanyi topi saya berdarah. Berdiri ya, berdiri. Sambil digerakkan jangan apa senam kokonat. Ya, senam kokonat ya. Ya, bisa kan senam kokonat? Senam kokonat. C O N U T N U T. Ya. Lagi ya. Namanya senam kokonat. 1, 2, 3. C O N U T N U T C O N U T N U T. Ya, lakukan. Senang namanya Coconut. Ya, Coconut. CONUT. Ya. Sekarang yang ke-6 inilah dia keyakinan kelas. Nah, apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Nah, kita mengupas bersama. Kalau keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan, prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari perbedaan suku, agama, negara, dan bangsa. Menurut Gerson 1998. Jadi suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam diri sendiri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti peraturan. Berarti peraturan yang sudah ada di kelas ini bisa menjadi sebuah keyakinan kalau dimusyawarahkan, disosialisasikan, dirumus bersama-sama. Yang tadinya sebuah peraturan ketika dibahas bersama-sama oleh guru dengan siswa, oleh guru dengan kepala sekolah, itu nanti namanya sebuah keyakinan.
Bedanya. Jadi kalau yakin kan di dalam hati. Lanjut. Nah, keyakinan ini berawal dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif, terjadilah budaya positif. Jadi kalau peraturannya sudah ada, kita komunikasikan dengan anak menjadi sebuah keyakinan kelas, didukung oleh sarpras yang ada di sekolah, kemudian dilaksanakan dalam kebiasaan menjadi sebuah budaya positif. Jadi semuanya itu saling ketergantungan, saling sinergi dari yang warna ungu, hijau, kuning, dan merah. Kalau peraturan di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan yang dituju adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Biasanya kalau keyakinan kelas itu diawali dengan kalimat positif. Contoh, peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada kata tidak, tapi diganti dengan kalimat positif. Ayo membuang sampah pada tempatnya. Tuh, misalkan peraturan tidak boleh makan di kelas. Jawabannya bagaimana kalimat positifnya? Ayo kalau mau makan ketika istirahat. Itu namanya kalimat positif. Nah, paham ya? Lanjut. Ya. Sedikit lagi. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dan dalam bentuk positif, kalimat positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Contoh misalkan, siswa tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Berarti kalimat positifnya misalkan, aku malu datang ke sekolah terlambat. Itu kalimat positifnya. Jadi menghilangkan kata-kata jangan, menghilangkan kata-kata tidak, tapi pakai ayo, ajakkan, betul ya, kalau mari Yo makan bersama. Makanannya bawa sini lah. Lanjut. Nah ini adalah yang ketujuh nih, segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Jadi posisinya kita tidak menghakimi kamu salah, kamu salah, kamu salah tadi, tapi harus ada feedback ataupun penggalian ide kenapa itu terjadi. Jadi dengan segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memuliakan dirinya dari berbuat salah. Kemudian menawarkan solusi yang tepat bagi siswa. Jadi tidak menghakimi kamu salah, tapi tetap ada solusinya. Lanjut. Nah ini segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Jadi anak itu salah memang, buang sampah sembarangan, tapi dipanggil dulu. Kenapa? Ada apa yang terjadi? Kenapa? Seperti itu. Diajak berkomunikasi. Iya memang dulu waktu Pak Guru kecil juga seperti itu buang sampah. Tapi kira-kira kalau membuang sampah sembarangan, betul apa tidak? Jawabannya pasti tidak. Mengapa? Ya lingkungan kotor sebagainya. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Untung kamu hanya membuang di sini. Coba kalau membuangnya di jalan raya, itu lebih bahaya lagi misalkan. Nah, misalkan anak menjatuhkan pensilnya patah, salahkan dengan ataupun jewer. Untung baru jewer. Coba kalau mutlak lebih bahaya besar lagi kan. Nah, ini namanya validasi tindakan salah. Yang kedua adalah menstabilkan identitas. Jadi antara guru dan siswa dalam menanggapi sebuah masalah frekuensinya harus sama. Ketika anaknya takut, gurunya serem, tidak terjadi masalah, akan menimbulkan apa ya? Ya tidak kepuasan. Jadi frekuensinya harus sama. Anaknya harus slow, gurunya juga harus slow. Frekuensinya harus sama. Kalau frekuensinya harus
sudah sama, sudah enjoy, maka anak akan bercerita sendiri. Enjoy atau meresap, nah frekuensinya harus sama. Dan yang terakhir, ketika frekuensinya sudah sama, sudah slow, baru kita angkat keyakinan setelah coba tadi. Kamu buang sampah sembarangan ya? Iya, kira-kira benar nggak? Tidak. Masih ingat gak keyakinan kelas kita? Di muka guru apa? Membuang sampah pada tempatnya. Nah di sini proses untuk sertifikat restitusi. Itu teori kontrolnya di sini dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kita suka nyong-nyong, kamu salah, kamu buang sampah sembarangan, tak hukum misalkan. Itu tidak, tetapi ditanyakan. Lanjut, salah. Ya, tahapan sertifikat restitusi ini penjelasannya. Kalau menstart dengan identitas, kalimat biasanya diucapkan ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Gimana bocah mana pede? Kamu salah, otomatis langsung. Tapi berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi diulangi ya. Nah, kalimat berikutnya muncul itu. Tidak ada manusia yang sempurna tadi. Oh ya, kamu nggak apa-apa salah. Kamu tidak ada sempurna. Tapi besok jangan diulangi ya. Nah, itu. Jadi anak itu merasa apa ya? Ada solusi. Iya, terlindungi. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini diciptakan biar anak itu frekuensinya sama. Waktu kecil juga kayak gitu, pernah datang terlambat, pernah nggak mandi misalkan. Iya. Tapi kan hanya sehari, hari berikutnya kan terus mandi. Nah, ini. Jadi kamu berhak merasa itu. Akan kamu sedang menjadi teman yang buat dirimu sendiri. Jadi intinya kalimat kalau menstabilkan identitas itu frekuensinya harus disamakan dulu antara siswa dan guru, antara guru dengan guru BP. Karena di sekolah SMA itu guru BP namanya. Dulu waktu saya di SMP pakai guru BP yang stabil. Lanjut Pak Sofi. Ya, sesi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tadi misalkan dia menangiskan temennya, jewer misalkan ya. Nah, ini bukan jewer, atau memecahkan kacamata, ataupun apa. Padahal nanti kalau bisa lebih buruk dari itu ya, alhamdulillah. Ini sebagai contoh ya, ketika saya sendiri pernah mengalami, ketika naik motor itu rubuh. Pertama saya itu nggak terima. Kenapa saya rubuh? Gitu. Ternyata di kalau saya nggak rubuh, saya tabrak mobil. Artinya bahaya lebih besar itu dapat saja muncul, tetapi ini rubuh baru saja roboh. Akhirnya tidak terjadi tertabrak mobil. Seperti itu. Saya bilang alhamdulillah saya diingatkan ini baru rubuh. Coba kalau saya nggak rubuh, mungkin saya akan melonok tabrak sempur, tabrak mobil dan sebagainya. Ini namanya validasi tindakan yang salah kepada. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan seperti tadi. Jadi awal pembelajaran keyakinan kelas ini kita tanamkan, kita konsep bersama antara guru dengan siswa, misalkan peraturan kelas, misalkan peraturan sekolah adalah guru dengan kepala sekolah dan stakeholder yang ada, sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Lanjut, yang terakhir, nah ini contoh penerapan sertifikat restitusi. Ini ada bintang filmnya. Orang main-main 2 kilo, 2 kilo. Itu lagi klik banget. Ini contoh. Wah, saya baterai. Ya, kasusnya ini akan terjadi di kelas saat pembelajaran. Nah, ini yang validasi tindakan yang salah. Di cross check, dicari, digali, belum.
Jadi bangunnya siang nggak sempat sarapan. Nah ini sebenarnya pengalaman ya. Pengalaman ya. Nah ini mencari solusinya bersama-sama. Nah menanyakan keyakinan keluarga. Bersikap jujur yang kedua, sopan yang ketiga, bisa memahami adalah oke, sifat kita semangat kalian, tidak menghakimi kalian, tapi di sini kita bersama-sama mengadakan solusi biarlah tidak sekarang membantu yang baik. Nah, kira-kira dalam menggali keyakinan antara siswa kelas atas dan siswa kelas bawah ini berbeda caranya ya. Kalau siswa kelas bawah bisa sambil ya gimana caranya actingnya dulu dan sebagainya. Iya betul. Kalau di kelas atas itu masa saya tuh berani. Iya sambil bermain kerjaan juga. Ya ini skenario harapannya. Di sini ada istilah mendoakan ya, mendoakan biar anak itu, saya didoakan Pak Guru. Nah ini yang penting. Nah ini apa? Menjalin chemistry tadi, kompak. Nah, oke itu Bapak Ibu. Thank you, salam bergerak, menggerakkan. Tepuk hebat, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat, tepuk hebat untuk kita semua sekalian. Oke, terima kasih. Demikian destinasi aksi nyata budaya positif yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala ID Negeri Lerbumen Kecamatan Poncowano menyampaikan pesan dan kesan sehubungan dengan pelaksanaan aksi nyata Bapak Ahmad Rosyidin SPD selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Kebumen yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif. Secara materi sudah cukup bagus, penyampaian menarik, menyenangkan, bahkan menginspirasi bagi warga sekolah. Untuk ini saya berpesan pada Bapak Ahmad Rosyidin untuk selalu tetap semangat dalam berinovasi, dapat menggerakkan komunitas belajar untuk rekan-rekan guru di sekolah, menjadi pengajar praktik bagi rekan-rekan guru, mendorong peningkatan kepemimpinan murid, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru, dan juga dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Akhirnya tetap semangat, berkarya, beraksi nyata, dan selalu berinovasi untuk pemberhentian pendidikan di ID Kebumen di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukminah, guru SDN Leret Kebumen, Poncowano. Kemarin saat tanggal 22 Juli 2023 saya mengikuti aksi nyata dari CGP tentang diseminasi budaya positif. Saat pelaksanaan berlangsung, saya sangat antusias sekali untuk mengikutinya. Karena apa? Itu hal baru bagi saya. Kalau hal baru, apalagi sudah ada kata positif. Jadi saya jangan sampai melamun, jangan sampai mikirkan yang lain lah. Pokoknya
serius gitu. Jadi saat pelaksanaan berlangsung, pertama dari CGP itu menyetelkan video. Nah, saya juga jingleng saat penyetelan video itu. Di video pertama begitu, di tengah begini, terus di akhir waduh sangat ada penyesalan. Jadi saat yang terakhir itu kesimpulan benar-benar saya sampai terenyuh hatinya, sampai air matanya ini tidak bisa ditahan lagi. Dan juga ini untuk pembelajaran untuk pribadi saya sendiri dan untuk memperbaiki diri pribadi saya menjadi guru. Yang kemarin belum masuk ke diseminasi budaya positif, insya Allah saya akan memperbaikinya, karena sudah mengikuti aksi nyatanya dari CGP Pak Ahmad Rosidin. Kok kenapa nggak belajar dari dulu tentang diseminasi budaya positif? Itu memang saya pribadi menyesal. Terima kasih dengan adanya aksi nyata Pak Ahmad Rosidin SDN Lerep Kebumen, sangat-sangat bagi saya ini menjadi pengetahuan dan juga pembelajaran yang oke banget lah, pokoknya oke banget. Maka dari itu saya pribadi pesan kepada Pak Ahmad Rosidin, mudah-mudahan bisa berlanjut dengan lancar dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.